Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan gue Wise. Video kali ini tentang persidangan Dr. Tifa. Ada pers compare, ada pers rilis yang menjadwalkan sidangnya Dr. Tifa. Dr. Tifa akan disidangkan dulu, sedangkan Roy Suryo belakangan, belum terjadwal karena Roy Suryo mengajukan pra peradilan. Nah, menjelang sidangnya Tifa yang akan berlangsung jadwalnya tanggal 2 Juli. Nah, Tifa kembali menyampaikan bahwa ada bukti yang ada di kejaksaan, bukti dari Jokowi yang sangat kalau dibuka di pengadilan akan mempermalukan negara, mempermalukan Jokowi. Ini versinya Tifa. Ada kesan bahwa Tifa tidak ingin ada persidangan dari statement itu. Ya, apa sebetulnya yang terjadi? Dari awal sampai akhir ini selalu ada kontroversi. Kubunya Roy Suryo dan Tifa mengatakan sedangkan kubunya Jokowi selalu mengatakan kebalikannya, selalu dibantah. Kali ini juga demikian. Tifa mengatakan ada bukti yang sangat mempermalukan kalau dibuka di sidang. Sementara dari UGM, kali ini dari UGM, Dekan Fakultas Kedokteran Gigi yang salah ya, Profesor Dr. Suyono, itu mengatakan bahwa setelah dibuka bersama, ternyata valid, real, Pak Jokowi lulusan Fakultas Kehutanan UGM. Buktinya valid. Nah, ini menjelang sidangnya Tifa. Nah, apa kira-kira siapa yang benar? Apakah Dr. Tifa yang benar? Apakah dari UGM yang benar? Dan mestinya UGM ini sudah sesuai dengan dari pihak kubunya Pak Jokowi, yang yakin bahwa Pak Jokowi ijazahnya palsu. Dan memang logikanya ijazah itu yang mengesahkan atau mengatakan, yang berhak mengatakan itu asli atau palsu adalah pihak yang mengeluarkan. Dalam hal ini adalah sekolah atau fakultas atau UGM. Ya, UGM. Nah, sebelum kita lihat videonya, ingat, biar tidak terjadi salah paham, ikuti video ini sampai selesai. Kita ikuti videonya terlebih dahulu. Kemarin pihak kejaksaan itu spill sedikit sampel. Mereka katakan barang bukti. Ya, saya tidak akan sampaikan di sini. Ya, saya tidak akan, karena ini sangat penting. Tapi saya tidak akan di sini, Pak. Tapi fatal sekali. Begitu kami semua melihat sampel barang bukti itu, yang terpikir oleh saya kasihan sekali dengan negara ini. Saya kasihan sekali dengan negara ini. Apabila barang bukti itu nanti disampaikan di sidang, lalu kami bersama para advokat dan bersama dengan ahli-ahli akan melakukan examination, pengujian kepada barang bukti itu. Saya bilang kasihan negara ini karena nanti BBC, Al Jazeera, kemudian CNBC, ya bukan hanya teman-teman media lokal, tapi juga media internasional akan melihat betapa buruknya tata laksana government di negara ini, sehingga dokumen-dokumen seperti itu bisa meluluskan seseorang menjadi presiden. Ya, jadi itu kasihan negara kita. Iya, sangat menguntungkan kita, teman-teman. Ya, yang kedua, saya kasihan kepada Pak Jokowi. Saya kasihan sama beliau. Sulit sekali mempertahankan barang bukti itu. Ya, itu ya. Baik, terima kasih sekali atas kehadiran para media sekalian. Mudah-mudahan disiarkan, kita insya Allah akan memberikan kebenaran yang terbaik bagi bangsa dan negara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita melihat perseteruan ya hoax ataupun Selanjutnya kita lihat dari Dekan Fakultas Kedokteran Gigi, martabat institusi Universitas Gadjah Mada, maka tentu saya selaku ya bagian daripada pimpinan yang ada di dalam rumah Universitas Gadjah Mada itu ingin sekali melakukan klarifikasi. Sebagaimana kita mengetahui di dalam surat Al-Hujurat ayat 6 disebutkan
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, yang artinya bila kamu didatangi orang-orang yang fasik dengan membawa berita, maka konfirmasilah terlebih dahulu terkait dengan kebenarannya, ya, agar kita tidak menimpakan pada suatu kaum yang mana menjadikan diri kita menyesali atas perbuatan itu karena kita tidak mengetahuinya dengan apa jadi pasti. Oleh karena itu, ya, saya berusaha untuk melakukan tabayun kepada tentu Fakultas Kehutanan terkait dengan itu semua, karena saya melihat bullying terhadap UGM itu bukan hanya masalahnya Fakultas Kehutanan saja, tapi seluruh yang Klarifikasi. menjadi bagian Sivitas Akademika Universitas Gadjah Mada. Alhamdulillah pada hari Sabtu, ya, Pak Dekan beserta jajaran pimpinan, bahkan dekan senior, dosen senior, dan alumni, ya, hadir bersama-sama juga dengan pimpinan universitas untuk menunjukkan kepada kita sekalian, ya, para dekan, ya, untuk melihat secara langsung terkait tentu dengan dokumen yang berhubungan dengan pendidikan Konfirmasi dahulu Bapak Joko Widodo itu sendiri. Akhirnya dengan melihat semua dokumen, bahkan dengan, ya, didukung oleh pernyataan alumni yang satu angkatan juga, ya. Yang pertama, ya, saya melihat semua dokumen yang disajikan oleh Bapak Dekan itu sangat luar biasa, lengkap, dan apa jadi asli, ya, bukan barang bikinan. Yang kedua juga berdasarkan, ya, pernyataan daripada alumni yang satu angkatan, terus dosen senior, itu menjadikan kita semua yang hadir pada saat itu yang tadinya ilmu yakin, ya, karena percayanya hanya mendasarkan pada pernyataan tentu pimpinan universitas ataupun dekan, ya, Fakultas Kehutanan, ya, maka menjadi hakul yakin, ya, tidak-tidaknya menjadi ainul yakin, ya, yakin dengan melihat sendiri, ya, terkait dengan dokumen-dokumen yang intinya bahwa Bapak Joko Widodo itu pernah kuliah di Fakultas Kehutanan dan lulus, ya. Oleh karena itu, ya, kami sangat berharap kepada para alumni, ya, kepada Sivitas Akademika, ya, baik itu tentu dosen, ya, tenaga kependidikan, mahasiswa, untuk bisa meluruskan berita-berita miring tersebut, ya. Nah, dua video tadi udah jelas bahwa ada kontroversi. Di satu sisi, Tifa mengatakan melihat bukti dari Pak Jokowi yang ada di kejaksaan itu, kalau dibongkar di pengadilan akan mempermalukan negara, bahkan juga mempermalukan Pak Jokowi itu sendiri. Sekali lagi ada kesan, di situ ada kesan Tifa ini tidak menginginkan adanya persidangan. Kesannya seperti itu. Nah, sementara video yang kedua, Dekan Fakultas Kedokteran Gigi UGM mengatakan bahwa segala sesuatu sudah, kalau kita mendengar, melihat atau apa, itu selalu harus konfirmasi dulu tentang kebenarannya. Setelah di cross check, ternyata menurut Dekan Fakultas Kedokteran Gigi, Profesor Dr. Suyono yang saya tadi mengatakan bahwa clear Pak Jokowi adalah lulusan UGM Fakultas Kehutanan dan bukti-buktinya real dan asli. Nah,
selalu kontroversi seperti itu. Nah, padahal tanggal 2 Juli Tifa mau sidang, mau tidak mau harus masuk ke persidangan. Nggak ada alasan lain, nggak ada alasan lain. Nah, sedangkan Roy Suryo belum dijadwalkan persidangannya. Kenapa? Kita lihat videonya terlebih dahulu. Terkait rilis pelimpahan berkas perkara atas nama Bapak Kanjeng Raden Mas Tumenggung Roy Suryo Notodiprojo atau Pak Roy Suryo, dan berkas perkara Tifaujia Tiasuma, pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan melalui Kejaksaan Negeri Jakarta Timur telah melakukan pelimpahan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 23 Juni 2026 atau 3 hari yang lalu, dan oleh Panitera Muda Pidana kami, Pak Dudi, sudah dilakukan pemeriksaan terhadap berkas perkara dan dinyatakan lengkap sesuai dengan checklist. Lalu oleh pimpinan Sesuai checklist setelah didaftarkan, telah juga ditunjuk oleh majelis hakimnya. Perlu kami sampaikan di sini untuk perkaranya Pak Roy Suryo didaftar dengan nomor perkara 300 PIT B 2026 Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sedangkan untuk Tifaujia Tiasuma atau Dr. Tifa terdaftar dengan nomor perkara 301 PIT B 2026 Pengadilan Jakarta Timur. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur juga telah menunjuk majelis hakim yang akan menangani perkara ini. Majelis hakimnya sama, yaitu Ibu Kristina Endarwati SHMH sebagai hakim ketua, hakim anggota 1 Bapak Rudi Rapli Siregar SHMH, hakim anggota 2 Mathilda Kristina Katarina SHMH. Sedangkan panitera penggantinya ada beberapa orang yang ditunjuk, yaitu Ibu Erni SH, Hendra Gunawan SH, Asih Musyiroh SH, dan Joyo Supriyanto serta Ibu Juliana Maro Batubara. Terkait rencana sidang pertama untuk Dr. Tifa, itu telah ditetapkan oleh majelis hakim akan diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2026 yang akan datang, dimulai pukul 9.00 WIB, bertempat di ruang sidang utama atau ruang sidang Profesor Kusuma Atmaja di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Sedangkan untuk sidang Bapak Roy Suryo, oleh karena yang bersangkutan sampai hari ini masih mengajukan permohonan pra peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka majelis hakim untuk pokok perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Timur belum bisa menetapkan hari sidangnya, karena sebagaimana ketentuan dalam pasal 163 ayat 1 huruf E KUHP yang sekarang, selama pemeriksaan pra peradilan masih berlangsung, maka pokok perkara tidak bisa dilaksanakan. Jadi nanti majelis hakim yang menangani perkara ini mungkin akan berkoordinasi dengan pihak Jakarta Selatan untuk menunggu putusan terhadap permohonan pra peradilan tersebut. Kami pikir demikian yang bisa kami jelaskan. Ya, tanggal 2 Juli Roy Suryo akan Dr. Tifa sudah mulai akan disidangkan. Hakim dan segala sesuatunya sudah disiapkan. Sedangkan Roy Suryo belum terjadwal karena Roy Suryo harus mengikuti sidang pra peradilan dulu, karena kubunya Roy Suryo itu mengajukan pra peradilan. Nah, secara aturan yang mengajukan pra peradilan tidak boleh disidangkan dulu sampai menunggu hasil dari pra peradilan. Nah, di sini ada video lagi, ada 2 video lagi yang ini masing-masing pakar. Yang satu seorang pakar terkenal, bikin jengkel dan bikin pusing semua orang kalau mendengar
statementnya atau ulasannya, yaitu Rocky Gerung. Kemudian yang kedua, Aristo Pangaribuan, pakar hukum pidana, Aristo Pangaribuan. Ya. Dua orang ini menyampaikan ulasan yang kontroversi, ya, tapi terkait, kontroversi tapi terkait. Kita ikuti videonya terlebih dahulu. Misalnya ditangkap Pak Ugro dan Pak Arianto, mestinya menikmati Ini dulu Aristo bagaimana Pangaribuan. gampangnya menangkap orang, menahan orang. Gampang. Kenapa? Sekarang lihat di KUHP kita yang 2025, apa syarat menangkap orang? 2 alat bukti. Jadi dilihat kuantitasnya, tidak bicara soal kualitas. 2 itu kan angka. Nanti saya panjang lagi. Kenapa angkanya 2 bukan 3 bukan 4? Itu ada cerita lagi. Saya pernah nulis juga soal itu. Intinya yang saya mau katakan, desain KUHP kita ini sangat memanjakan. Misalnya di Pak Roy Suryo cerita soal, saya digeledah, begini begitu, nggak ada suratnya. Memang boleh. Cuma cengar-cengir aja. Kita lihat desain KUHP, nanti habis ini baca, lihat dia desain KUHP. Dikatakan harus ada surat izin. Kemudian, oke, kalau terdesak nggak perlu surat izin dari pengadilan. Apa syarat terdesaknya? Ditulis situasi berdasarkan pertimbangan penyidik. Selalu ada jalan keluar untuk aparatus kita menggunakan diskresinya tanpa harus mempertanggungjawabkannya secara serius. Karena apa? Platform ideologi dari hukum acara pidana kita itu kalau bahasa dulu parlemen tahun 79 demokrasi Pancasila. Artinya kekuasaan negara harus lebih dimanjakan daripada kekuasaan individu. Jadi penggunaan kata due process of law itu mesti dikoreksi sebenarnya. Bukan saya mendukung, apakah saya mendukung ideologi acara pidana seperti itu? Enggak. Ya, saya despise itu, saya selalu kritik. Tapi realitanya ya memang begitu. Ya, realitanya memang gampang nangkep orang, gampang nahan orang, gampang geledah rumah orang. Pra-peradilan apa nanti? Pra-peradilan ini kan hanya memeriksa, betul nggak ada surat perintahnya, ditandatangani atasannya nggak? Apakah dia pernah memeriksa? Perlu nggak orang ini ditangkap, ditahan? Apa betul Pak Roy Suryo dicek absennya ya, wajib lapornya? Enggak. Karena tidak ada ruang untuk itu. Jadi dia hanya proses administratif aja. Nah, makanya kemudian mungkin ya dugaan saya analisa pra-peradilan yang diajukan ini oleh kubu Pak Roy Suryo ini targetnya bukan menang mungkin, tapi targetnya pleidoy awal kali, nota pembelaan awal. Mungkin dia bukti-bukti. Nah ini yang harus diantisipasi mungkin. Tapi nggak ikutan ya kubu Bang Yakub ya. Nah ini pasti. Nah, yang terakhir ya saya mau katakan, saya didudukan di sini ya, misalnya bareng, walaupun saya akademisi ya, saya berpraktek juga, mungkin karena saya dianggap beraliansi dengan Pak Jokowi. Padahal saya nggak pernah beraliansi. Ya, saya nggak pernah. Ya, didudukannya kan begini. Tapi saya mau menjelaskan gini, mungkin ini kesempatan juga, mungkin karena saya pernah buat statement yang viral, ya, cukup viral. Saya bilang 3-0. Mungkin 3-0. Pak Ros juga pernah dengar ya. Bang Sangaji pernah marah juga. Saya bilang waktu itu kalau saya komentator, saya bilang gini, kalau saya ini pertandingan, saya komentator nih, saya bilang nih skornya 3-0 nih babak pertama. Nah, saya dianggap cari sensasi, tapi enggak. Saya mau coba jelaskan tadi kenapa 3-0? Karena menetapkan tersangka, ya, memidanakan orang, menangkap, menahan itu thresholdnya 2, Pak Roy. Ketika Bapak udah jadi tersangka sudah pasti lebih dari 2. Saya ilustrasikan, saya tambah 1, 3-0. Nah, tetapi dengan dikabulkannya, bukan dikabulkan ya, tidak ditahannya ini, menurut saya ini jadi 3-1 sekarang. Tetap, mohon maaf Pak Roy, tetap. Sekarang kita dengarkan, kita lihat videonya Rocky Gerung. Saya menganggap bahwa ini akan berakhir pada tema gelagat politik, dan benar akhirnya hari ini orang bertanya, orang kuatnya siapa? Orang kuatnya siapa? Misteri ini, orang kuatnya di balik penangguhan penahanan Roy dan Tifa, orang kuatnya adalah Joko Widodo. Yang menghendaki mereka ditangguhkan adalah Joko Widodo.
Nah, kita lihat videonya Rocky Gerung terlebih dahulu. Kita lihat videonya Rocky Gerung. Orang kuatnya siapa? Orang kuat di balik tidak ditahannya Roy Suryo dan Tifa adalah Bapak Joko Widodo. Kalau statementnya Rocky Gerung yang terakhir ini betul, berarti skornya jadi 4-0. Apa kira-kira keuntungan Roy Suryo dan Tifa tidak ditahan di kejaksaan? Keuntungan bagi kubunya Pak Jokowi kira-kira apa? Ya, kalau Roy Suryo dan Tifa ditahan, ini ada tenggang waktunya, ya, 20-30, ya. Nah, ini ada konsekuensi hukumnya lah, ya, konsekuensi hukum. Ada plus minusnya. Nah, dan ini memang ada isu yang pertama tadi, ya, ada isu waktu penangkapan Roy Suryo itu dipicu oleh keluarnya Roy Suryo. Roy Suryo ini orang yang nggak tahu diri, nggak tahu diuntung. Dia udah diberi kebebasan tapi ngelunjak. Dia tahanan kota, tapi dia melakukan acara di Bandung, di luar kota, di mana dia beri wajib lapor. Dia keluar kota dari situ dan kemudian melakukan kegiatan di mana dia dituduhkan. Jadi waktu di Bandung dia keluar tentang ijazah Pak Jokowi, dia dituduh dan jadi tersangka. Nah, kemudian dipanggil, isunya seperti itu. Kemudian ini kita dibiarkan lagi, tidak ditahan oleh Kejaksaan Agung biar membuat kesalahan-kesalahan. Kesalahannya bertumbuh-tumbuh, makanya buktinya bertambah dari 709 menjadi 715. Itu tambahnya adalah video-video di mana Roy Suryo ngoceh tentang ijazah itu. Ya, kita lihat tanggal 2 seperti apa, ikuti terus. Wassalam.